koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal mainnya. Saya khawatir ini koalisi ini memang akhirnya berantakan, KIB ini. Berantakannya kenapa? Karena Golkar merasa, iya koalisi saya nggak dijagain, saya sudah bikin koalisi pertama buat mendukung Pak Jokowi, buat melanjutkan ide dan cita-cita Pak Jokowi, tapi kayaknya kok koalisi ini nggak dijaga. Koalisi ini nggak disokong dengan benar. Kalau begitu ya udah, jangan salahkan saya kalau saya silaturahmi dengan Nasdem. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Dan sekarang kita sudah masuk ke episode yang 104 ya. Episode 104. Dan masih dalam suasana puasa. Jadi mohon maaf ya kalau agak-agak kurang cairan ini. Nggak cuma cairan tubuh yang berkurang, mungkin cairan kepala juga mungkin agak-agak sedikit berkurang ini. Kalau dalam kondisi seperti ini. Baik, hari ini saya ingin membahas sebuah tema, yaitu koalisi pertama yang tidak dijaga. Nah, koalisi pertama yang tidak dijaga. Jadi, inspirasi dari pembahasan tema ini adalah ketika hari Sabtu kemarin, ya, itu jadi viral itu. Jadi, Ketua Umum Partai Golkar itu hadir dalam acara silaturahmi plus berbuka bersama di kantor Nasdem. Di sana ketemu dengan Surya Paloh, ketemu dengan Yusuf Kalla, ketemu dengan AHY, dan ketemu dengan Anies Baswedan. Jadi ini menjadi menarik karena Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga itu juga menteri kan, menteri koordinator perekonomian, dan hadir di acara yang isinya sebagian besar hari ini itu berseberangan dengan Pak Jokowi gitu. Ada Pak Surya Paloh, ada AHY, ada Anies Baswedan gitu. Ada Pak JK gitu, ada PKS gitu kan. Nah, walaupun ini dibungkus oleh silaturahmi partai, tapi kan bacaan politiknya tidak seperti itu. Orang tetap akan melihat ini sebagai sebuah agenda politik. Nah, ini yang ada apa ini? Kan gitu, ada apa ini? Ini yang saya mau bilang sebagai tema kita hari ini, koalisi pertama yang tidak dijaga. Golkar ini bersama PAN dan P3 itu mengikatkan diri dalam sebuah janji suci bernama Koalisi Indonesia Bersatu itu bulan Mei tahun 2022, hampir setahun yang lalu. Ya, 10 bulan yang lalu lah. Ini koalisi pertama dari kalangan pendukung Pak Jokowi maupun koalisi pertama di antara semuanya. Dan mereka menyatakan dengan tegas bahwa mereka adalah pelanjut cita-cita dan program pembangunan Pak Jokowi tanpa koreksi sama sekali. Jadi bukan tanpa koreksi sama sekali, tapi tanpa koreksi terhadap Pak Jokowi. Jadi kita ini akan melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Jadi apa yang diwariskan oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan. Pembangunan infrastruktur, pembangunan IKN, dan yang lain-lain. Jadi ini merupakan koalisinya Pak Jokowi, dinyatakan dengan terbuka dan terus terang oleh mereka. Coach dari koalisi ini adalah Pak Jokowi sendiri, kan gitu. Jadi sebelum koalisi Indonesia Raya, ya, ini koalisi ini lebih dahulu terbentuk. Memang belum ada capresnya, belum ada cawapresnya, tapi ini adalah koalisi pendukung Pak Jokowi. Nah, tapi dalam perjalanannya saya melihat koalisi ini tidak dijaga, termasuk tidak dijaga oleh Pak Jokowi sendiri. Karena masing-masing partai kemudian berjoget-joget, berakrobat, atau menampilkan pendirian-pendirian politik yang tidak sama. Misalnya Partai Amanat Nasional yang paling sering joget-joget ya. PAN itu kemana-mana itu statementnya dukung Ganjar. Ya, di mana-mana itu pidato ketua umumnya dukung Ganjar secara terbuka. Ya. Kemudian makin ke sini makin membulat Ganjar Erik misalnya. Itu pendirian Partai PAN. Walaupun belum sikap resmi partai tapi diomongin gitu, dinyatakan berkali-kali oleh ketua umumnya. Walaupun belum keluar sebagai sebuah sikap partai.
Dan itu dinyatakan di depan Pak Presiden sendiri. Dan Ketua Umum PAN menyatakan bahwa kami ikut Panglima tertinggi. Jadi ada Ketua Umum Partai, ada Panglima tertinggi, dan Panglima tertinggi kami adalah Presiden. Berarti ini kan dia menyatakan sesuai dengan keinginan Presiden. P3 juga seperti itu. P3 walaupun kecil, walaupun sebenarnya nggak berpengaruh banyak terhadap koalisi manapun, jadi dia mau keluar, mau masuk terhadap koalisi manapun tuh hampir nggak ada efeknya. Karena misalnya KIB ditinggalkan oleh P3, itu tetap cukup maju. Golkar bersama PAN tuh tanpa P3 bisa maju sendiri. Tapi ini juga punya manuver-manuver sendiri. Joget-joget bersama terutama Sandiaga Uno. Ada yang mau mencapreskan Sandiaga Uno, gitu kan? Ada yang meminta Sandiaga Uno menjadi ketua umum untuk kemudian dicapreskan dari P3. Punya sikap sendiri. Yang kalau menurut hemat saya dua partai ini nggak bisa punya level untuk mencalonkan presiden. Tapi hanya bisa sampai di calon wakil presiden. Tapi mereka punya sikap seperti ini. Nah, setelah itu saya lihat Golkar ya tidak memberikan statement yang terbuka terhadap gerakan-gerakan politik tambahan dari dua mitra koalisi mereka seperti ini. Tapi kemudian akhir-akhir ini baru kemudian Golkar menggeliat, menunjukkan kalau kalian bisa joget-joget, saya juga bisa joget-joget. Jadi dimulailah silaturahmi, dan yang paling sering, ya, walaupun silaturahmi dengan banyak partai, tapi yang paling sering kelihatan tuh silaturahmi bersama Nasdem. Mau nggak mau itu. Golkar pernah datang ke Nasdem Tower, ya, Surya Paloh keluar pertama kali dari Nasdem Tower itu bertemu dengan Golkar. Kemudian hari Sabtu kemarin lagi-lagi Golkar datang, ya, ke Nasdem Tower untuk menghadiri silaturahmi. Dan kan nggak semua ketua partai hadir di sana. Kalau bisa dibilang ketua umum partai yang hadir di sana di luar koalisinya Nasdem itu hanya Golkar, hanya ketua umum Golkar. Jadi apa yang terjadi kemudian? Jadi setelah Golkar menggeliat seperti ini, mitra koalisinya kemudian jadi terpukul, jadi khawatir. Makanya kemudian keluar statement-statement yang defensif dari PAN maupun P3. Dari PAN kemudian untuk menanggapi bahwa ada kemungkinan bergabungnya Golkar bersama Nasdem atau Golkar bersama Koalisi Perubahan, Nasdem bilang nggak bisa. KIB itu solid, kata PAN. Ada beritanya itu. KIB itu solid, KIB sudah diikat dengan janji suci, jadi kita yakin Golkar nggak akan kemana-mana. Ini kayak apa ya? Kayak dua orang yang sudah berpacaran lama, kemudian masing-masing saling memperlihatkan cadangannya. Gue punya cadangan ya, sorry. Tapi kemudian Golkar juga bilang, oh kalau kamu punya cadangan, saya juga punya cadangan nih. Jadi kuat-kuatan mana kan gitu. Lalu P3 juga begitu. Itu kalau digoda oleh PKS, digoda oleh Demokrat untuk masuk koalisi perubahan, itu cuma gimmick politik, kata P3. KIB solid, kata mereka. Loh, tiba-tiba PAN dan P3 bilang hari ini KIB solid. Padahal kemarin mereka joget-joget itu. Karena secara faktual, secara realistis, PAN dan P3 itu akan jadi layangan putus kalau Golkar pergi. Beda statusnya kalau PAN mau pergi silakan, ya kan? P3 mau pergi silakan. Golkar sebagai partai nomor 2 terbesar pasti dilirik oleh koalisi manapun. Pasti dilirik oleh koalisi manapun karena kekuatan organisasi, karena kekuatan finansial, karena kekuatan kader-kader dan modal sosial mereka pasti dilirik. Pasti dilirik oleh koalisinya Pak Prabowo, pasti dilirik oleh koalisi perubahan. Pasti dilirik. Jadi nggak terlalu masalah buat Golkar, tapi akan jadi masalah besar buat PAN dan buat P3. Mereka gabung ke yang lain juga, gabung ke koalisinya Prabowo misalnya, ya gabung silakan, nggak gabung juga nggak apa-apa, kata Prabowo. Gabung ke PDIP bilang gabung silakan, nggak gabung juga nggak apa-apa. Jadi joget-joget mereka kemarin itu yang sangat banyak itu kemudian dibalas dengan sekali dua kali joget oleh Golkar, membuat mereka terguncang kayaknya. Tapi kalau kita tarik ke level yang lebih tinggi, saya mau bilang bahwa koalisi pendukung Pak Jokowi ini memang nggak dijagain termasuk oleh Pak Jokowi sendiri. Kenapa koalisi ini terkesan seperti nggak dijagain oleh Pak Jokowi sendiri? Jadi kelihatan rapuh, kelihatan paling mudah untuk dipecah-pecah menurut hemat saya. Karena agenda Pak Jokowi di awal untuk membuat terjadinya all the president man itu akhirnya terlalu jauh masuk ke dalam soal yang sangat teknis.
Kalau misalnya Pak Jokowi bilang sama PDIP, PDIP saya dukung PDIP untuk maju, terserah siapa calonnya, ya, mau Ibu Puan, mau Ibu Mega, mau Ganjar, terserah, karena saya percaya PDIP pasti mau menang dan pasti punya strategi sendiri untuk menang. Saya dukung PDIP. Pak Jokowi juga bisa bicara dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo saya dukung Gerindra untuk mencalonkan presiden sendiri, terserah siapa calonnya. Mau Pak Prabowo calonnya, mau Sandiaga Uno calonnya, atau siapapun calonnya, saya dukung untuk melanjutkan pembangunan. Bicara dengan Golkar, Pak Erlangga, saya dukung KIB untuk mencalonkan capres, siapapun calonnya, mau Pak Erlangga calonnya, mau bukan Pak Erlangga calonnya, saya dukung. Nah, kalau sudah seperti itu, akan lebih mudah buat partai-partai ini mengkonsolidasikan diri. Dan tinggal dikasih PR aja. Masing-masing partai ini saya kasih PR untuk melobi salah satu dari koalisi perubahan. Silakan Golkar lobby satu, silakan Gerindra lobby satu, silakan PDIP lobby satu. Dengan demikian, all the president men akan lebih mudah terjadi. Tapi hari ini memang terlihat preferensinya terlihat jelas untuk Ganjar misalnya. Ya. Jadi habis tenaga untuk ikut campur persoalan yang sangat teknis yang kemudian memukul ego partai-partai besar ini. Memukul ego partai ini kan misalnya gini, contoh. Ketika misalnya dilakukanlah segala rangkaian gimmick dan kegiatan yang kemudian membuat framing, wah ini berarti presiden maunya Ganjar Prabowo. Mungkin Ganjarnya nggak apa-apa, nggak terpukul egonya, tapi Pak Prabowo kan akan terpukul egonya. Suatu saat kan Pak Prabowo akan bilang, ini gimana sih? Saya sudah setia, saya sudah loyal, tapi saya di framing jadi wakil lagi. Gitu. Atau dibalik misalnya, framingnya Prabowo Ganjar, karena serangkaian kegiatan, serangkaian statement, serangkaian dorongan-dorongan, serangkaian gimmick, kemudian di framingnya Prabowo Ganjar. Kemudian PDIP akan teriak juga, gimana sih ini? Kita kan partai pemenang pemilu. Ya, sebagai partai pemenang pemilu kok jadinya kita yang jadi nomor 2. Atau misalnya Prabowo Puan, gimana sih ini? Kan kita partai pemenang pemilu. Jadi ketika ikut campur terlalu jauh dalam urusan-urusan teknis, itu akan memukul ego partai politik yang merasa 2024 itu pesta mereka. PDIP menurut saya memang berkali-kali memperlihatkan egonya terpukul. Sehingga Ibu Mega harus memperlihatkan juga bahwa saya penguasa terhadap partai ini. Ya, saya yang berkuasa terhadap partai ini, jadi nggak ada yang bisa mengatur-ngatur siapa nama yang akan saya keluarkan. Oleh sebab itu kan KIB akhirnya, Pak Jokowi bermanuver, KIB akhirnya didorong-dorong memunculkan nama Ganjar. Maka muncullah PAN itu, mendukung Ganjar. Bahkan P3 beberapa kali juga menyebut mendukung Ganjar untuk, dalam tanda kutip, menggertak PDIP supaya kalau kamu nggak dukung Ganjar, maka Ganjar bisa dibungkus oleh koalisi lain. Tapi kegiatan ini kan nggak disukai oleh PDIP. Akhirnya KIB juga seperti tidak dijaga. Ini KIB mau apa sebenarnya? Mau dukung Ganjar atau cuman gertakan aja? Kan kita juga melihat begitu masifnya para pollster dan konsultan politik, teman-teman saya, itu juga ngancam-ngancam PDIP. Akhir tahun lalu tuh ada pollster yang bilang, ya sudah Ganjar Erlangga aja lewat KIB. Itu kan juga memukul ego partai, memukul ego PDIP. Loh gimana sih? Ini kan kader kita. Kok tiba-tiba mau diusul oleh KIB? Jadi bentrok lah mereka. Kemudian KIB juga bilang, lah Ganjar kan bukan kader kita. Dididik dengan cara PDIP, KTA-nya PDIP, jaketnya merah, kok tiba-tiba harus maju lewat KIB? Golkar sebagai partai terbesar kan juga terpukul egonya. Kecuali kalau Ganjar mau pakai jaket kuning, oke lah, kita dukung Ganjar sebagai capres, kan bisa seperti itu. Jadi ketika terlibat terlalu teknis untuk menentukan detail-detail pesta tahun 2024 nanti, itu akhirnya koalisi pendukung Pak Jokowi sendiri juga retak. Koalisi pendukung Pak Jokowi sendiri juga akhirnya berantem sesama mereka. Kenapa? Karena terlalu memaksakan Ganjar. Mungkin itu yang bisa dijadikan gambaran bahwa sebenarnya koalisi ini tidak dijaga, mungkin tidak disengaja oleh Pak Jokowi, tapi kesannya tidak dijaga sama sekali. Jadi habis energi untuk memaksakan detail-detail pesta, yang pesta itu nanti bukan lagi pesta Pak Jokowi. Pesta ini kan akan jadi pesta partai-partai ini. Pesta KIB, pesta KIR, pestanya PDIP,
pestanya koalisi perubahan kalau itu terjadi. Pak Jokowi kan hanya dibutuhkan dorongan dan supportnya aja bagi mereka. Supaya apa? Supaya mereka nanti melanjutkan dukungan terhadap Pak Jokowi. Jadi saya khawatir nanti gitu. Saya khawatir ini koalisi ini memang akhirnya berantakan, KIB ini. Berantakannya kenapa? Karena Golkar merasa, iya koalisi saya nggak dijagain, saya sudah bikin koalisi pertama buat mendukung Pak Jokowi, buat melanjutkan ide dan cita-cita Pak Jokowi, tapi kayaknya kok koalisi ini nggak dijaga. Koalisi ini nggak disokong dengan benar. Kalau begitu ya udah, jangan salahkan saya kalau saya silaturahmi dengan Nasdem. Dan silaturahmi ini makin lama makin akrab kayaknya. Karena bagaimanapun Golkar dengan Nasdem itu saudara seperguruan. Jadi kalau misalnya nanti ini kemungkinan seperti ini, tiba-tiba Golkar yang dari awal-awal jauh-jauh hari sudah membangun KIB, yang kalau kata PAN itu sudah mengikat janji suci berkoalisi dengan PAN dengan P3, tapi karena koalisinya nggak dijagain, disuruh manuver masing-masing untuk mengusung calon presiden, kemudian Golkar bilang, kalau begitu ya sudahlah, kayaknya enakan ngobrol sama Nasdem nih sebagai sama alumni seperguruan gitu. Jadi kalau terjadi kemudian koalisi antara Golkar dengan Nasdem, apakah itu nanti ada PKS atau Demokrat di dalamnya, baik itu ada atau tidak Demokrat di dalamnya, ya itu konsekuensi aja menurut saya. Karena dalam permainan ini akhirnya hal yang dibuat di awal untuk mengusung Pak Jokowi nggak dijaga baik-baik, ya jadilah seperti itu. Jadi kalaupun terjadi nanti koalisi antara Nasdem dengan Golkar atau Golkar dengan koalisi perubahan, itu karena koalisi pertama ini memang tidak dijaga. Koalisi pertama ini memang tidak dijaga. Karena pada akhirnya semua kekuatan politik itu akan sampai pada titik yang realistis. Kalau tahun lalu semua akan idealis. Kita mau dukung ini, kita mau dukung ini, kita mau begini. Tapi hari ini, kalau mereka merasa, wah dengan koalisi ini kita nggak bisa jalan nih. Dengan koalisi ini kita nggak bisa maju nih. Kita akan akhirnya berkoalisi dengan orang yang paling mungkin bisa sejalan dengan kita. Ya mereka akan realistis seperti itu. Termasuk menurut saya koalisi antara Golkar dan Nasdem itu realistis. Kalau tidak dijaga, kalau tidak kembali dijahit dan dieratkan, tidak dibina, tidak di-coaching dengan benar, ya koalisi ini akan bubar menurut saya. Gitu. Mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.